Jemaat GPKB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang spesial untuk kita semua, karena di hari Kamis 21 Mei ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yang berarti Tuhan Yesus bukan hanya bangkit, tetapi dia juga naik ke surga untuk mempersiapkan tempat di sana untuk kita orang percaya. Oleh karena itu kita akan memulai ibadah ini, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita memulainya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat yang pertama dan yang kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat duduk kembali. Jemaat, kembali kita melayangkan pujian kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat yang pertama dan yang kedua.
Demikian firman Tuhan, barang siapa menang, dia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Kuatkanlah kami dalam melawan dan mengalahkan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh manusia tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178, ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan hukum kasih Tuhan sebagai cerminan dan petunjuk bagi kehidupan kita sehari-hari, yang diambil dari firman Tuhan Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-26. Beginilah firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan kehendak-Nya sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah kami, berikanlah kekuatan bagi kami untuk melakukan hukum dan perintah-Mu. Amin. Uriani Tuhan Yesus, merede mahita muse, sian bukwede nomor 432 ayat sada. Roh
Jemaat, marilah bangkit berdiri. Jemaat Kristus, kita tentunya malu dan menyesal atas segala dosa-dosa yang kita perbuat selama ini. Saatnya datang kepada Tuhan mengakui semuanya itu, agar kita beroleh keampunan akan dosa kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Dan tahirkanlah hati kami. Ya Allah, baharui kami dengan Roh Kudus. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitlah kembali. Bangkitkan kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu, ya Allah. Amin. Bagi kita yang mengakui kesalahan kita dengan tulus dan jujur, maka Allah yang penuh kasih setia akan menghapuskan dosa kita. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 22, dikatakan, Aku telah menghapus dosa pemberontakan seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat, kembali kita melayangkan pujian kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat yang pertama. Jemaat Yesus Kristus, tiba saatnya untuk kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca epistel sebagai pendahuluan dari pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, kita akan membacanya secara bergantian. Terlebih dahulu dari saya ayat yang ganjil, dan saudara sekalian ayat yang genap. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi, sehingga dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati.
Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat terakhir kita bersama-sama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat, kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247, ayat yang pertama dan yang kedua. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih nama Tuhan, mari kita berdoa dalam doa syafaat pada hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami sungguh bersyukur pada hari ini, di mana Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dia dimuliakan di sorga,
dan memberikan jaminan bagi kami. Kami bersyukur karena Yesus telah mati dan bangkit kembali. Dan pada hari kenaikan ini, Dia dimuliakan ke tahta Bapa di surga. Pada hari ini ya Tuhan, kami berdoa, biarlah kemuliaan Kristus memberikan semangat yang baru bagi kami sebagai gereja. Baik gereja Punggungan Kristen Batak yang ada di Jakarta ini, demikian juga di seluruh Indonesia. Kiranya Engkau menuntun kami. Kiranya semangat, kasih, dan kemuliaan Tuhan meresapi hati dan pikiran kami. Supaya seluruh hamba-Mu di GPKB, demikian juga anggota jemaat-Mu, sungguh-sungguh semakin bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta memberitakan kemuliaan Tuhan dan kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan bagi kami selalu kami kobarkan, supaya sungguh-sungguh GPKB ini menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami, menjadi berkat bagi masyarakat sekitar kami, dan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga buat situasi bangsa dan negara kami. Secara khusus pada saat ini, dunia dan bangsa kami. Demikian juga gereja-Mu mengalami kemelut karena wabah corona. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memberikan semangat bagi kami, semangat hidup, supaya kami tetap bersyukur dan beriman yang teguh kepada Tuhan. Kami berdoa kepadamu, biar Engkau memberkati Bapak Presiden kami, menteri, dan setiap orang yang bertanggung jawab untuk menangani wabah corona ini. Supaya Engkau memberikan kekuatan dan kebijaksanaan bagi mereka, supaya mereka mampu menuntun kami menghadapi kendala yang sedang berkecamuk di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga gereja-Mu ya Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh selalu beriman kepada Tuhan. Walaupun tantangan dan cobaan menerpa kami, tapi kami tidak takut, kami tetap tegar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga melakukan yang terbaik bagi sesama kami yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh para medis yang berjuang untuk menjaga dan memberikan perawatan kepada orang-orang yang mengalami kesakitan karena corona. Engkau kiranya memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan semangat kepada mereka, supaya mereka mampu dan mau untuk menjaga dan juga mengobati saudara-saudara kami yang sedang menderita kesakitan. Demikian juga ya Tuhan, orang-orang yang berkabung karena ditinggal oleh sanak saudara mereka yang mereka kasihi, anggota keluarga mereka. Kiranya Tuhan menghiburkan mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap tabah dan juga selalu bersyukur dan beriman kepada Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dan bersukacita oleh karena harapan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapa di surga, demikian juga kami berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu GPKB yang ada di Jakarta ini. Engkau kiranya menghiburkan mereka, supaya mereka sungguh-sungguh tabah dan tahan menghadapi masalah karena wabah corona yang sedang mewabah. Terima kasih Tuhan, demikian juga segala upaya yang kami lakukan, baik usaha kami dalam berkebaktian, biarlah kiranya Tuhan berkati, supaya apapun yang kami lakukan, sungguh-sungguh menenangkan hati kami, menguatkan iman kami, dan ke depan gereja-Mu semakin bersinar untuk memberitakan Injil, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi sama kami. Biarlah suasana ini sungguh-sungguh menjadi refleksi bagi kami, evaluasi bagi kami, supaya ke depan gereja di dunia ini, dan juga secara khusus GPKB, sungguh-sungguh memperhatikan bahwa pentingnya kesatuan memberitakan Injil sebagaimana Tuhan pesankan kepada kami sebagai anak-anak dan murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga sebentar hamba-Mu Amang Evorus kami akan memberitakan Injil pada hari kenaikan ini. Engkau kiranya memberikan hikmat kepadanya, supaya Engkau memberikan yang terbaik. Demikian juga hamba-Mu menyampaikan firman dengan sukacita dan penuh kebenaran dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami adalah makhluk yang berdosa,
kiranya Engkau mengampuni kami, supaya kami layak beroleh sukacita dan pengampunan dari Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga, dengarlah syukur dan doa kami ini, yang kami panjatkan dalam Yesus Kristus, yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya untuk kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dengan sambil terlebih dahulu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, itulah yang memberkati dan menyertai kamu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari kenaikan Tuhan Yesus di saat ini terambil dari Injil Markus pada pasalnya yang ke-16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular.
Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia bagi kita sekalian yang mendengarkannya. Dan kita boleh memelihara dan melakukan di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Saudara-saudara jemaat GPKB Distrik Jakarta yang berbahagia di dalam Kristus. Shalom bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Karena pada hari ini kita boleh bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Di satu sisi kita dilanda oleh virus corona yang sungguh amat luar biasa menakutkan kita, mengkhawatirkan kita sekalian, dan juga mendatangkan situasi-situasi yang tidak menentu dalam setiap segi kehidupan kita bersama. Namun kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan dan waktu untuk boleh bersama-sama menyaksikan dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tema kita pada saat ini yaitu percayalah dan beritakanlah. Percaya dan beritakanlah Bapak Ibu dan saudara-saudara warga jemaat GPKB Distrik Jakarta. Kata ini mengandung makna bahwa bukan kita percaya saja lalu selesai segala sesuatu. Tetapi kita juga diminta melalui firman ini untuk pergi dan memberitakan serta menyaksikan Kristus yang sudah mati dan yang sudah bangkit, memenangkan kita sekalian dan akan naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita semua. Saudara-saudara jemaat, menjadi saksi terkadang tidak mudah. Karena memang belum tentu orang lain menjadi percaya dengan kesaksian kita. Seperti itulah yang boleh tergambar di dalam pembacaan kita. Yang dialami oleh Maria Magdalena dan juga dua orang murid yang berjalan ke Emmaus. Ketiga orang murid ini menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus karena mereka mengalami perjumpaan secara langsung dengan Yesus ketika dia bangkit. Mereka tidak berdiam diri.
untuk mengetahui kebangkitan Yesus sebagai guru mereka yang mereka ketahui, kasihi, yang mereka sayangi. Tetapi baik Maria dan Magdalena maupun kedua murid Yesus dalam momen yang terpisah segera muncul dan memberitakan berita gembira itu kepada murid Yesus lainnya yang memang sedang berduka. Namun apa yang mereka dapat, Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang mereka peroleh dari suasana kegembiraan itu, yang ada adalah kekecewaan. Murid-murid tidak percaya tentang kebangkitan Yesus yang sudah terjadi. Hal ini dapat dimengerti Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi. Karena memang perempuan dalam tradisi Yahudi dianggap statusnya sangat rendah. Mereka menganggap bahwa perempuan tidak layak untuk menjadi sumber dari suatu berita, apalagi berita tentang kebenaran kebangkitan Tuhan. Ini menjadi catatan yang penting dalam kita merayakan hari kenaikan Kristus pada saat ini. Dan oleh karena mengetahui segala kedegilan dan ketidakpercayaan para murid ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka Yesus menampakkan diri kepada mereka semua dan menegur mereka tentang ketidakpercayaan mereka ini. Setelah peristiwa itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka barulah para murid percaya dan yakin tentang kebangkitan Yesus. Inilah merupakan saat bagi Yesus untuk memberikan dan memerintahkan amanat agungnya kepada mereka. Untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan para murid pun boleh menaatinya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi murid Tuhan. Baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sepanjang masa. Dan bukan itu saja Bapak Ibu dan saudara-saudara. Penyertaan Tuhan dinyatakan kepada para murid. Mereka bisa melakukan tanda-tanda mujizat besar. Mereka tidak akan celaka oleh karena gigitan ular atau minum racun. Dan itulah janji penyertaan Tuhan. Saudara-saudara jemaat GPKB Distrik Jakarta yang dikasihi Tuhan. Seperti para murid, maka iman kita kepada Yesus mungkin saja menjadi kecil. Mungkin ada saat di mana kita meragukan Dia sebagai Allah dalam kehidupan kita. Akan tetapi Yesus tidak akan membiarkan kita. Yesus tidak akan membiarkan kita
berada di dalam keraguan yang terus-menerus. Ia mungkin tidak menampakkan diri kepada kita sekarang ini. Di hari kenaikan ini. Sama seperti ketika dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan kedua orang yang berjalan ke Emmaus. Mungkin tidak. Akan tetapi catatan penting ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus sekarang ini adalah melalui kebangkitan Kristus. Ia memampukan kita untuk memaknai dan membentuk kita sekalian untuk mempunyai cara hidup dan membuktikan kepada kita bahwa Ia adalah Allah yang dapat diandalkan dalam kehidupan ini. Bahwa Ia adalah Allah pemenang. Bahwa Ia adalah Allah yang akan kembali kepada Bapanya. Bahwa Dia adalah Allah yang tetap menyertai kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara, sampai pada detik ini. Di akhir firman Tuhan, kalimat ini menggugah kita sekalian bahwa kebangkitannya dan kematiannya menjadi bukti yang paling kuat bahwa maut pun mampu dikalahkan oleh Tuhan kita. Karena itu, jangan sekali-sekali meragukan kepercayaan kita kepadanya. Tetapi yang harus kita lakukan, pergilah dan memberitakan kabar keselamatan itu kepada semua orang. Kiranya Tuhan memberkati seluruh warga jemaat GPKB, distrik Jakarta, dan jemaat GPKB di se-Indonesia. Dan Tuhan akan senantiasa membawa kita keluar dari lorong-lorong kegelapan menuju lorong-lorong kehidupan. Sehingga kita siap menjadi saksinya bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Allah yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan seluruh umat-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami siap untuk diutus menjadi alat dan kesaksian-Mu bagi dunia ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini, besok, dan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Sambil kita memberikan pujian kita dengan sangat bersuka cita, Marede Mahita Sian Bukwede nomor 722 ayat 1 2 dohot 4. Saya peot tangan
Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa, segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan segala berkat yang selalu kami terima dan kami nikmati. Kami tahu dan kami percaya semua berkat itu berasal daripada Tuhan bagi kehidupan kami. Untuk itu, ya Bapa di sorga, sebagai praktek ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, agar persembahan itu boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk terus dan senantiasa tahu mengucap syukur dalam segala hal kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, lakukanlah kegiatan dalam hidupmu sehari-hari dengan damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar dengan beralaskan sukacita yang dari pada Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Seluruh pengurus GPKB Majelis Distrik Jakarta mengucapkan Majelis Sinode GPKB Indonesia mengucapkan Horas, Tuhan Yesus memberkati.